Jumlah jalan yang dibangun Pak Jokowi selama 3 tahun 2.623. Pak SBY selama 10 tahun alhamdulillah ada banyak juga 3.942. Rata-rata per tahunnya Pak Jokowi lebih banyak. Kalau dipersentasekan meningkat 121%. Jalan tol 568 km Pak Jokowi selama 3 tahun. Pak SBY selama 10 tahun, sayangnya cuma 212 km nih. Bendungan, saya tidak menemukan angka bendungan yang dibangun oleh Pak SBY, tetapi jangan SBY lah, pada pemerintahan sebelumnya lah. Mohon jangan dipotong dulu Mas. Datanya salah. Salam. Ya, jangan dipotong dulu ya. Bendungan 98.000 hektar. Perumahan. Selama 3 tahun Pak Jokowi membangun 904.758 unit. Pemerintahan sebelumnya selama 10 tahun pemerintahannya hanya membangun 868.658 unit. Artinya naik selama 3 tahun, diperbandingkan antara 3 tahun dengan 10 tahun itu bertumbuh 71%. Jalur kereta Pak Jokowi membangun, pemerintahan Pak Jokowi membangun 338 km. Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya hanya membangun 922. Terjadi peningkatan meskipun rentang waktunya tidak fair untuk diperbandingkan, tapi terjadi peningkatan 17%. Saya lanjutkan datanya supaya kita lebih terukur. Katanya Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Sayangnya data yang saya dapatkan, Pak Fadlison sahabat saya, dalam 11 tahun terakhir ini sama sekali tidak ada alasan bahwa Indonesia akan mengalami kebangkrutan, runtuh, atau apapun penamaan kita. Ini ada data dari Fund for Peace tahun 2007 sampai 2017. Dulu namanya Failed State, sekarang namanya Fragile State Index. Coba kita lihat Pak, tahun 2007 posisi Indonesia itu dari 178 negara nih. Tahun 2007 Indonesia peringkat 55, sekarang berada pada peringkat 94. Dari sini saja kita lihat bahwa sebenarnya kekhawatiran itu mungkin kita agak menakut-nakuti diri kita. Saya lanjutkan datanya. Tolong ditampilkan, ini ada gambaran Pak. Ini gambaran dunia, coba lihat. Pada gambar yang warna hijau tua itu, ini juga data dari FED, ya. Itu ada 11 negara dengan improve yang paling ekstrim di dunia. Dan di dalam 11 negara itu, Indonesia salah satunya bersama dengan Jerman, Belarus, Uzbekistan, dan Kolombia. Terjawab lagi satu kemudian bahwa sebenarnya kekhawatiran kita mungkin agak berlebihan. Saya lanjutkan, Indonesia di dunia internasional. Ditampilkan, peringkat kemudahan investasi Indonesia itu sekarang pada posisi 72 Pak Karni. Pada tahun 2014 ketika Pak Jokowi baru memulai pemerintahan, dia hanya berada pada peringkat 120. Negara layak investasi, ini menarik nih. Ada 3 lembaga pemeringkat yang memberikan penilaian pada Indonesia pada tahun 2014. Pertama Moody's, itu layak investasi. Fitch, layak investasi, tetapi Standard & Poor's itu mengatakan bahwa tidak layak investasi. Ada satu lembaga yang mengatakan pada tahun 2014. Hari ini 2017 ketiga-tiganya mengatakan kita amat sangat layak untuk investasi. Selanjutnya adalah keseimbangan negara investor. Itu sekaligus menjawab Pak Fadlison tadi yang mengatakan bahwa mohon maaf, saya tidak suka bahasa-bahasa yang berbau rasis, tapi karena ada yang menggunakannya. Aseng-aseng dan aseng. Kita tahu apa maksudnya itu. Nah, saya tunjukkan di sini. Data di sini tidak ada negara yang dominan di dalam hal keseimbangan negara investor. Singapura malah 23,5%. Apakah kemudian kita sebut bahwa Singapura adalah negara asing? India kuat di sana, Melayu juga kuat di sana. Jepang 18,3, Hong Kong 6,6. Tiongkok malah lebih kalah dibanding Jepang, 12,6%. So, kekhawatirannya di mana? Daya saing global kita Pak, coba lihat, 2015 37, 2016 turun menjadi 41, tapi hari ini 2017 pada poin 2017 sudah sampai pada angka 36 peringkatnya di dunia Pak, daya saing global. Kalau saya tidak salah arti dari daya saing global itu adalah kemampuan kita bersaing pada kehidupan global bangsa yang ratusan
jumlahnya di dunia ini. Saya lanjutkan kembali. Mencapai GDP sebesar 1 triliun. Tadi Pak Fadlizon juga menyebutkannya. Hanya ada 16 negara di dunia ini yang masuk pada kelompok ini. Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, China, Spanyol, Kanada, Brasil, India, Rusia, Meksiko, Korea Selatan, Australia, dan sayangnya ada nama Indonesia di sini. Iya, sayangnya karena ada pihak yang terlalu pesimistik dengan kita, maka saya gunakan bahasa yang sedikit agak kurang nyaman, tapi terpaksa. Ada Indonesia di sini, bangga saya sebagai bagian dari Indonesia. Angka kemiskinan, dikatakan bahwa kita semakin miskin, datanya nggak mengatakan itu kok. Tahun 2014 10,96%, Maret tertinggi dalam sejak pemerintahan Pak Jokowi itu 2015, angkanya 11,22, turun pada September 2015 menjadi 11,13, hari ini sampai pada poin 10,64. Saya jamkin data ini karena ini data dari lembaga yang terakreditasi bernama Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di luar sana, bukan lembaga abal-abal. Nah, itu tergantung poverty line-nya juga. Angka kemiskinan menurun di tengah subsidi energi. Nah ini Pak Fadlizon. Angka kemiskinan, boleh saya teruskan Mas? Saya biarkan Anda tadi berbicara banyak. Angka kemiskinan menurun di tengah subsidi energi yang dipangkas sebanyak 67,3%. Artinya apa? Pemerintahan ini, ya saya mohon maaf Pak Karni, kadang-kadang juga ternyata di dalam elit politik kita yang harusnya sudah meninggalkan pola itu, fisik seseorang itu dinilai secara sangat serampangan. Pak Jokowi karena kerempeng badannya, kurus, jarang marah. Ketika marah dianggap dia marah dan segala macam gitu loh. Enggak. Keberanian Pak Jokowi untuk memangkas yang namanya subsidi adalah keberanian yang ternyata berdampak baik bagi kita ke depan, baik secara real pada ekonomi maupun secara psikis kita sebagai sebuah bangsa. Pengangguran hari ini turun Pak Fadlizon. 2017 tinggal 0,393%. Dan pembagian ada desa dan kotanya gitu. Begini Bung, kalau kita mau membacakan semua data BPS, bukan data BPS Mas, boleh saya selesaikan. Misalnya data ini saya kompilasi dari banyak hal. Soal kemiskinan, itu garis kemiskinannya berapa? Coba Anda jawab dulu, poverty line-nya berapa? Mas, lo enggak, Anda jawab dulu. Bukan. Poverty line-nya berapa? Bukan. Kalau itu di angkanya itu diturunkan sedikit saja, naik turunnya itu bisa tanya kepada masyarakat makin miskin. Pak Fadlizon, ini ada yang namanya kedalaman tergantung kemiskinan. Pak Karni mau memberikan saya waktu banyak untuk ini karena sebenarnya begini. Kalau misalnya karena Anda selalu merefer ke saya juga punya hak jawab. Bukan, saya kan menjawab pertanyaan Anda tadi. Kalau saya tidak jawab lagi, saya tidak bertanya kepada Anda kok. Saya tidak bertanya kepada Anda. Tapi karena Anda merefer ke saya, saya jawab. Kalau tapi Anda juga diperpendek, jangan kayak kuliah. Saya mohon maaf kalau Anda merasa terganggu dengan ini, tapi saya mencoba. Saya bukan terganggu, saya bosan mendengarnya. Ini kan akrobat angka-angka saja. Tanya kepada rakyat, makin susah atau makin mudah hidupnya? Cukup. Saya nggak apa-apa. Saya menerima yang seperti ini. Beginilah. Saya nggak mengizinkan. Ya, terima kasih Pak Karni. Tapi maksud saya, inilah bahasa seperti inilah yang membuat oposisi tidak pernah mendapatkan ruang untuk menghadapi realitas-realitas yang ada gitu. Tapi nggak apa-apa, saya terima saja. Ini pemberantasan pembangunan gitu ya. Coba lihat. Wah, ada ketinggalan satu. Ini soal pertumbuhan ekonomi dan inflasi stabil. Nanti kalau saya ungkapkan lagi, Pak Fadlizon dan teman-teman lagi mengatakan, itu datanya dari mana? Ya wes, ditampilkan saja, tapi dilihat di situ. Bahwa sebenarnya kita tidak cukup waktu dan tidak cukup alasan untuk pesimistik. Saya lanjut soal desa. Coba lihat roadmap dana desa kita. Tahun 2015 dana desa hanya 20,76 triliun. Tetapi tahun 2018 sudah 60 triliun. Artinya apa? Gerakan pembangunan janji Pak Jokowi yang harus dimulai dari desa dan seterusnya itu dilakukan. Bahwa kemudian ada banyak masalah di bawah, saya akui itu. Saya akui. Ada banyak masalah di bawah. Kemudian transfer daerah juga meningkat. Dari 2014 hanya 596 menjadi sekarang 706 triliun. Nah, soal utang. Banyak orang yang melihat bahwa utang kita itu sudah sangat berlebihan.
mungkin iya. Utang kita sekarang sudah 3.958 triliun. Tapi apakah pernah ada yang membahas tentang sebenarnya pada saat yang bersamaan aset kita juga bertambah. Jadi kita memang banyak utang, tapi kita menjadi lebih kaya atas berbagai inisiatif pemerintahan yang dilakukan. Selama ini kan yang hanya dijual bahwa kita punya banyak utang. Iya, banyak utang kita. Negara berkembang kok. Tetapi kemudian apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya? Iya. Ada yang disebut dengan keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah total pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara minus pembayaran utang. Kami paham itu. Dan seluruh data-data apa yang saya tampilkan di sini kok mengatakan begini. Kita nggak cukup punya alasan untuk mengatakan bahwa kita akan bubar. Tetapi memang kita akan bubar ketika kemudian kita menggunakan narasi-narasi yang membuat kita semakin terpecah. Di mana tadi saudara Haris mengatakannya bahwa kenapa kemudian isi Anda tinggalkan? Anda berbicara tentang konstitusi, tapi yang Anda bahas tentang kaos dan segala macam, meninggalkan substansi. Maka saya ingin menutup pembicaraan saya dengan begini, Pak Karni. Saya bisa memahami pikiran-pikiran teman-teman di oposisi. Kami tidak sempurna dalam hal ini pemerintahan. Saya selalu percaya apa yang dikatakan oleh Rendra. Pernah dia mengatakan, dan saya catat betul di memori saya, sesekali keluarlah dari rumahmu untuk melihat lubang-lubang yang mungkin tidak kau lihat ketika berada di dalam rumahmu. Tetapi juga saya ingin meminta kepada teman-teman sekalian, jika ada sesuatu yang bisa Anda berikan apresiasi, berikanlah. Anda tidak akan menjadi terhina ketika mengakui kelebihan dan berbagai kebaikan yang pernah dilakukan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.